Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. wabarakatuh. teman-teman sudah join room. Eh, kita untuk malam ini kajiannya mungkin sudah pada tahu ya. Kita coba lihat sebelum kita beritahu siapa penyajinya ya. Oke, saya hanya pengen lihat dulu nih ini. Ya, belum saya tunjukkan, cuma memang judulnya adalah hubungan laki-laki perempuan di dunia cyber dalam pandangan eh, Syara. Tulisan begini saya suka suka ini nih bacanya nih ya. Dan nanti kita akan tunggu sajiannya oleh sahabat kita, eh, Bapak Ustadz Munawar, ya, PhD ya. Oke, sebelumnya kayaknya kita mulai dulu dengan menyampaikan CV ya. CV dari penyaji dari kita panggil malam ini Ustadz aja lah, Ustadz Munawar lah. Ya, cocoknya Ustadz Munawar. Nah, kemarin saya sempat bahas itu CV-nya dengan Arya ya. Waduh, ini kayaknya bukan anak IPB nih. Coba kita tampilkan sebentar ya. Sudah nampak? Belum ya? Belum, Still waiting. masih proses. Tadi udah nongol dia. Kok hilang lagi? Ini nampak? Yep, sip, nampak. Sip ya? Sip. Ini saya bacakan atau orang ya? Saya bacakan ya. Kalau saya bacakan biar lebih heboh. Ya. Jadi Pak Ustadz ini kelahiran Blora 24 Juni 69. Status menikah dengan 3 anak. Ya. Rumahnya di Rumah Joglo, wah Rumah Joglo ya, Kampung Baru Kafling Depkes, Pancoran Mas, ya Pancoran Mas, ada Pancoran Mas Depok, ada Pancoran Mas Pancoran, ada lagi Pancoran Mas Jakarta Barat, ya ada 3 pancoran, ya kan? Eh, ini kok office-nya nanti diterangkan lah sama Pak Ustadz nih, office di Esa Unggul University, ya berarti mungkin sampai saat ini masih mengajar ya. Kemudian education ya, education dari sudah tahu dari IPB, dari mekanisasi pertanian, jurusannya kita menyebut keteknikan pertanian. Coba nih TEFL apa ya jurusannya Om Mun ya? Pak Ustadznya jurusannya sistem ya, ya kalau nggak salah sistem ya. SMMP, Ya, SMMP. Jadi sistem manajemen mekanisasi. pertanian ya. Mekanisasi pertanian. Ya, pertanian. Oke, masternya nih. Ini masternya kok lucu nih. Oh, sudah sistem sih ya. Jadi Master in Information System dari BINUS University Jakarta. Kemudian lanjut Master in Commerce Information System di Curtin University of Technology, Perth, Australia, 2003. Kemudian PhD, gelar doktornya di Computer Science 2015 di University Technology of Malaya ya, Malaysia. Ini luar biasa nih Om Mun nih. Ya. Good English tapi ada an oral and semi-active Arabic language. Wah hebat juga Arabnya nih ya. Dan sebagainya ini luar biasa nih. Trainingnya juga banyak. Ya kemudian memang saya lihat Om Mun ini memang banyak di sistem ya. Ya technical skillsnya aja ada di operating system, ada database, macam-macam lah tuh. Ya yang dikuasai luar biasa. Ya, dan pengalaman kerjanya sampai saat ini masih di PT Yutaka Integrated Solution,
sebagai konsultan, ya saat ini juga masih pengajar ini ya di Faculty of Computer Science Esa Unggul University. Kayaknya memang sudah menjadi bagian dari owner nih kayaknya di Esa Unggul ya. Kemudian memang pernah jadi IT manager di Esa Unggul. Dulu berarti profesional ya, bukan pengajar ya, Pak Ustadz ya? Iya kan? Luar Profesional. ya. Kemudian Dean of Faculty, kayaknya Dean dulu ya, dekan dulu baru ini ya, Dean of Faculty of Computer Science di Esa Unggul. Aku nggak kebayang lah menjadi seorang dekan dari ilmu komputer ya, di satu universitas yang sangat, buat saya sih terkemuka ya, di Jakarta Barat. Kemudian Head of Informatics Department di Esa Unggul. Dan ya sebelumnya malah pernah di beberapa perusahaan untuk di bagian IT, malah pernah juga di Operational Director di PT Teranada Komputindo, tetap ada komputer-komputernya. Dan pernah juga di MIS Manager di Pranata, di Teradata juga. Semuanya berbau-bau sistem dan komputer. Ini pengalaman dari Pak Ustadz ya. Kemudian juga beberapa keahlian juga, training juga sama yang ada hubungan dengan komputer ya, dan aplikasinya. Sudah tentu saya yakin di era saat ini itu pengembangan dari ilmu information system saya kira udah semakin canggih ya. Di perusahaan saya pun mungkin Omun tahu namanya API, Application Programming Interface, itu sekarang sangat populer di dunia kurir ya, untuk melakukan integrasi data. Nah, yang menarik juga dalam yang saya ketahui, nanti mau ditambahkan juga, Pak Ustadz ini sering juga mengkaji beberapa masalah fikih ya, Pak Ustadz ya. Dan tapi yang serunya ini ada hubungannya juga dengan apa ya, dengan dunia ini ya, dunia komputer, teknologi, kemudian medsos ya. Nah, dan salah satunya juga sempat dituangkan dalam bukunya ya, bukunya yang nanti juga akan coba saya perlihatkan ya. Nanti mungkin ada 3 buku juga tuh, dan 3 buku juga dari Ustadz Budi untuk dibagikan ke teman-teman. Sekilas aja, saya sudah ambil waktu sekitar 5-6 menit untuk menerangkan tentang Ustadz Munawar ya. Selebihnya kalau ingin ditambahkan silakan ya, tapi kalau untuk mau langsung juga ke materinya ini yang akan sharing screen Pak Ustadz atau saya? Saya aja lah, nggak apa-apa. Nah, biar enak ya, biar enak, siapa tahu juga ada tambahan. Jadi demikian dari saya teman-teman tentang sahabat kita Ustadz Doktor atau PhD Munawar PhD ya, bukan apa namanya Pizza Hut delivery ya, tapi doktor ya. Kalau PhD nanti orang sangka Pizza Hut delivery lagi. Monggo silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. share screen dulu ya. Sudah ada 40 orang nih. Kayaknya sih bisa lewat dari 50 orang nih. Udah kelihatan? Wah, cepet sekali nih, beda nih sama saya nih. Kok cepet amat? Pakar IT beda. Iya, klik langsung. Monggo, Baik. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Evel, Arya, dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sebenarnya sharing knowledge ya. Saya mungkin lebih cenderung menempatkan diri sebagai cendekiawan aja lah, nggak usah sampai terang. Tapi kalau dalam Islam itu kan kita tidak boleh memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia ya, sehingga meskipun saya sebagai orang IT tetap harus terikat dengan hukum-hukum syara gitu. Sehingga akhirnya ya ketika ngomong IT tetap harus dalam kerangka kaitannya dengan syara dan sebaliknya.
semua terkait dengan berbagai hal kehidupan, gimana caranya harus terkait dengan syara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagian kecil ya dari apa yang ada di buku saya ya, Adab dan Fikih Bermedia Sosial. Mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa lanjut ke fikih fikih ekonomi dunia digital ya. Karena lagi on progress untuk pembuatan buku seluk-beluk tentang persoalan dunia digital ditinjau dari sisi syara ya, dari pandangan dunia ekonomi digital ya. Oke, saya akan teruskan dulu. Jadi agenda kita kali ini adalah intronya ya, urgensi pembaruan fikih terkait dengan realitas virtual. Terus kemudian saya hanya membahas mungkin 2 topik aja, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau diskusi kita berlanjut ke berbagai interaksi sosial di dunia di media sosial, mudah-mudahan masih bisa tercover ya. Yang kedua adalah masalah chatting ya, chatting dengan lawan jenis, dan yang ketiga adalah ikhtilat dan khalwat di dunia cyber. Baru kemudian kita akan coba tanya jawab seputar masalah-masalah fikih terkait dengan dunia cyber. Baik, kita masuk ke intronya dulu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini itu realitas dunia cyber itu sudah berkembang luar biasa ya, karena terintegrasinya peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi sekarang ini ibaratnya kita harus hati-hati ya, karena seluruh aktivitas kita di dunia cyber itu terekam ya. Jadi istilahnya jejak digital itu kejam ya, itu benar-benar terjadi karena seluruh aktivitas kita di dunia cyber itu ada jejaknya semua. Kecuali beberapa orang tertentu memang canggih, dia bisa menyembunyikan itu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah bergelut di dunia IT akan tahu persis ya. Saya sebagai contoh pernah diminta bantuan seseorang untuk coba carikan orang ini gitu, ini profilnya gimana sih, dia gimana segala macam. Ternyata saya coba mencari dengan berbagai macam teknik yang saya pahami, nggak dapat juga dia. Akhirnya ketika saya nyari dengan dia punya jejak nggak dapat, saya cari ada nggak teman-teman dia gitu. Saya dikasih info, ya udah temannya coba ini ada teman ini, ya udah saya coba silang dengan cari temannya dia. Akhirnya dapat cuma satunya doang aja, foto itu pun juga foto karena kecelakaan. Nah, selidik ternyata orang ini adalah orang BIN ya, didikan dari Israel dan sebagainya, sehingga dia emang dari awal, dari semenjak remajanya emang dia udah dididik untuk jadi orang Intel, sehingga akhirnya seluruh rekam jejak dia itu memang rapi, tidak pernah di ini. Nah, ini perkecualian aja ya itu tadi. Nah, yang berikutnya lagi adalah realita medsos ya, media interaksi sosial tanpa batasan waktu dan jarak. Nah, berikutnya lagi yang tanpa kita sadari ternyata kita itu hidup di dalam 2 dunia ya. Dunia nyata dan dunia cyber, atau istilahnya kita itu realitas virtual ya. Realitas virtual ini sekarang udah berkembang sangat luar biasa, metaverse dan sebagainya, NFT dan sebagainya itu udah luar biasa luas ya. Nah, itu pun juga jadi tantangan tersendiri. Bagaimana ini kajian fikihnya ini jadi tantangan yang luar biasa buat kita gitu ya. Nah, disinilah bagaimana mensikapinya agar antara kehidupan digital dengan kehidupan dunia nyata itu bisa nyambung. Disinilah nanti ini. Jadi secara umum realitas yang ada di dunia virtual itu juga terjadi juga di dunia nyata ya. Jarak waktu sudah tidak menjadi kendala. Nah, dampaknya laki dan perempuan pun eksis di dunia cyber. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya sudah intro, kita hidup di dunia di 2 dunia ya, dunia cyber dan dunia nyata. Nah, dunia cyber ini sudah merambah ke semua sektor kehidupan, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya bagaimana hukumnya terkait dengan hal tersebut. Disinilah urgensinya pembaharuan fikih terkait dengan realitas virtual tersebut sangat penting ya, sangat urgent gitu ya. Nah, ini juga jadi tantangan luar biasa buat semua kaum muslimin untuk bisa
mensikapinya. Nah, sekarang kita akan bahas yang sekelumit kecil dulu tentang chatting ya. Chatting di sini kaitannya dengan chatting dengan lawan jenis di dunia cyber. Nah, fenomena di medsos itu kalau kita lihat itu hukum asal di kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah, ini jelas ya. Kalau kita lihat jejaknya di Indonesia juga menerapkan itu, terutama di kepramukaannya, di mana antara kalau dulu di Bantara itu ambalan laki dan perempuan kan terpisah, itu sebenarnya udah bagus banget ya. Tapi ternyata selepas itu udah campur aduk lagi ya. Nah, hanya saja fenomena di medsos saat ini, interaksi laki-laki dan perempuan itu adalah hal yang biasa ya. Padahal adab di dunia nyata seharusnya juga berlaku di media sosial. Yang membedakan hanya masalah kemudahannya saja karena aspek teknologi. Masalah hukumnya harusnya tetap sama. Gitu. Nah, jadi dengan melihat ini, by default pembicaraan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dilarang sepanjang memenuhi ketentuan syarak, yaitu menjaga kesopanan, tidak menyebabkan fitnah. Kemudian kalau ada hajat ya, seperti ada jual beli, kesehatan, pengajaran dan sebagainya. Nah, ini dibolehkan. Jadi chatting secara prinsip sebenarnya sama dengan di dunia nyata, yang membedakan hanya fisik dan medianya saja. Nah, namun harus diingat bahwa chatting kadang-kala melibatkan emosi. Nah, meski secara fisik tidak terjadi interaksi, disinilah diperlukan adanya kejujuran diri. Dalam konteks ini misalkan terutama pengajarannya, by default sebenarnya laki-laki harus diajarkan oleh laki-laki, jamaah perempuan harus diajarkan oleh ustadzah perempuan juga. Kecuali kalau ada kondisi utur, boleh ya di situ. Ini juga sama kaitannya dengan. Nah, ini mohon maaf ini karena saya template-nya tidak huruf Arabnya jadi jadi ancur ya, jadi saya nggak bawakan dalam huruf Arabnya ya, jadi bisa dicek di Quran surat Al-Ahzab nanti ya. Jadi karena itu janganlah kamu istri Rasulullah tunduk, yaitu melembutkan suara dalam berbicara sehingga orang-orang yang ada dalam hatinya ada penyakit memiliki keinginan buruk. Tapi ucapkanlah perkataan yang baik. Ini adalah terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 32. Jadi istri Rasulullah aja bisa berbicara ya, tapi istri Rasulullah kan berbicaranya adalah tidak sampai menimbulkan orang lain punya penyakit, yang di dalam hatinya ada penyakit. Karena kadang-kadang memang banyak terjadi ya, gara-gara perempuan ngomongnya loh kok suaranya merdu dan sebagainya, sehingga timbul penyakit orang-orang yang mendengar suara perempuan. Nah, terkait dengan ini ada beberapa adab ya chatting di medsos agar kita tidak tanpa sadar melanggar syarak ya. Jadi yang pertama adalah hanya untuk keperluan yang penting-penting saja ya. Durasinya pun tidak lama. Jadi kalaupun dilakukan hanya berdua saja itu jangan lama-lama gitu. Tapi kalau misalkan dibutuhkan waktu lebih, maka gunakan forum umum ya, atau grup yang guna menghindari terjadinya fitnah ya. Jadi jangan kita justru mojok sendiri atau japri masih kan sepanjang tidak terlalu lama. Nah, yang berikutnya lagi adalah jangan menyengaja menarik hati lawan jenis baik melalui kata-kata, emotikon maupun melalui tampil saat menggunakan video. Nah, ini juga beberapa adab chatting di media sosial. Nah, lalu bagaimana dengan grup-grup yang bertebaran yang nuansanya tidak diperbolehkan oleh syarak? Nah, ini ada beberapa ini ya. Jadi dalam kondisi seperti ini lebih baik menjadi silent reader saja. Karena kalau berkomentar berarti ikut berinteraksi dalam pembicaraan tersebut. Beberapa pandangan ulama terkait dengan hal tersebut. Saya langsung inikan aja ya, nanti mungkin kita bisa banyak diskusi atau sharing yang lain-lain. Nggak apa-apa ya. Yang berikutnya lagi adalah ikhtilat dan kholwat ya, bercampur baur atau mojok dan mojok di dunia cyber. Nah, ikhtilat itu adalah bercampur baurnya laki-laki dan perempuan dan melakukan interaksi yang tidak syar'i. Nah, misalnya berkumpulnya laki-laki dan perempuan di gedung bioskop. Nah, ini mungkin yang seringkali terjadi salah pandang itu adalah, loh, emang nggak boleh ya nonton bioskop? Nontonnya ada persoalannya.
yang jadi persoalan itu adalah interaksinya, ya, ikhtilatnya laki-laki dan perempuan, disitulah persoalannya. Jadi bukan nontonnya ya, soalnya. Jadi mungkin di sini disebut ikhtilat karena adanya interaksi yang sama, yaitu nonton dan terjadi campur baur di situ. Lalu bagaimana dengan berkumpulnya laki-laki dan perempuan di grup dunia cyber? Apakah ini juga tidak disebut dengan ikhtilat gitu ya? Ini jadi kita akan semacam membuat analogi yang sama. Nah, berkumpulnya laki-laki dan perempuan di grup cyber ya itu tidak termasuk dalam ikhtilat karena jasad kita tidak ada di sana. Nah, ini tapi ada perkecualian ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kecuali Zoom dan yang sejenisnya yang kita open kamera. Nah, kalau ini beberapa pendapat yang menyatakan itu bahwa kalau Zoom dan sejenisnya itu karena open kamera ini terjadi ikhtilat. Nah, yang jadi persoalan adalah interaksi yang terjadi di dalamnya ya. Karena kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah kecuali dalam hal pengajaran, perdagangan, peradilan, kesehatan, dan pernikahan. Nah, jangan sampai nanti gara-gara ini tadi ya, berkumpulnya kita di grup-grup yang bermacam-macam tadi, nah, awalnya chatting di grup, japri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, apa perbedaan ikhtilat dan khalwat? Jadi perbedaannya sebenarnya terletak pada jumlahnya saja. Kalau ikhtilat itu merujuk pada beberapa laki-laki dan perempuan, sementara khalwat itu berkumpulnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, dan tidak ada orang ketiga bersama mereka. Nah, jadi yang konteksnya yang ini tadi adalah tidak adanya mahram ya. Nah, jadi kalau kita ngomong perbedaannya antara khalwat dan ikhtilat apa sih? Kalau kita asal katanya itu adalah khala yakhlu khalwatan ya. Menyendiri atau menyepi, sementara kalau ikhtilat itu adalah ikhtalato yakhtal itu ikhtilatan ya. Ikhtilaton, ikhtilatan sampai ngomong lo. Ikhtilaton ya. Yang berarti bercampur baur. Ini jadi perbedaan utama antara ikhtilat dengan khalwat ini lebih ke arah berapa banyak jumlahnya ya. Kalau khalwat itu berdua-dua aja, kalau ikhtilat itu campur baur lebih dari dua. Nah, dalam konteks ini janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan, atau mungkin saya bacakan ininya aja ya, saya coba siter dari buku yang ada di sini, saya kebetulan juga nggak hafal. La yahluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma ya. La yahluwanna ahadukum ya. Janganlah di antara kalian la yahluwanna ahadukum bi imra'atin, janganlah kalian di antara kalian berduaan ya, bi imra'atin dengan perempuan, fa inna syaitana thalithuhuma. Maka sesungguhnya perempuan itu syaitan itu adalah yang ketiganya. Ya, ini riwayat Ahmad ya. Kemudian dari Muslim ya, hadis riwayat Muslim ya. Ini ala yabitanna rajulun inda imra'atin audha mahram ya. Jadi ala ketahuilah sesungguhnya ya, tidaklah boleh ya layabitanna, tidaklah boleh bermalam rojulun ya, salah seorang di antara kamu, inda imro'atin ya, pada perempuan yang thayyib ya. Jadi kalau perempuan itu janda, tidak ada mahramnya ya, maka apapun alasannya kita tidak boleh bermalam di sana. Nah, kecuali dia sudah menikah dan ada mahramnya, itu boleh kita di sana. Ya. Nah, kemudian yang sangat terkenal sekali mungkin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqrabuz zina ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk ya. Ini terkait dengan ini.
Ini beberapa nas yang lain lagi bisa diinikan adalah janganlah sekali-kali seorang laki-laki wanita kecuali ada mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian bersama mahramnya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ini tadi disebut dari depan. Nah, zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memegang, zina kaki adalah melangkah, sementara zina hati dengan berangan-angan, dan yang membukanya adalah farjinya ya. Ini apa terkait dengan. Nah, persoalannya adalah, nah ini yang mungkin tanpa sadar kadang-kadang kita juga terjebak ya. Ritual khalwat di dunia cyber itu bisa dengan saling bertatap muka, saling lempar senyum via emoticon, dan menumpahkan seluruh isi hati yang seluruhnya bisa dilakukan tanpa khawatir ada yang ngintip di dunia cyber. Karena dunia cyber ini dunia yang sangat ya bisa kita apa ya istilahnya ya kita bisa ini kan lah ya mau di apa kalaupun toh ada yang sampai ngintip itu kita bisa trace, kita bisa telusur siapa sih sebenarnya yang ngintip. Jadi kalau khawatiran untuk ada yang bisa ngintip dan sebagainya itu bisa diminimalisir di dunia cyber ya. Nah, dalam kaitan dengan ini, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa seorang anak Adam pasti akan terjerat dalam mantap banget. zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, hati berkeinginan dan berangan-angan, dan yang membuktikan semua itu adalah farjinya. Nah, Saya mute, coba Pak Ustadz di unmute, tolong di unmute. Tadi semuanya saya mute. Tolong, sorry. oke. Ya. Oke, ya, sorry. Jadi, mengapa khalwat haram? Nah, ini terkait dengan ini ya. Jadi, kalau kita ngomong dari sisi istinbat hukum ya, bahwa sebenarnya hukum syara itu terkait adanya ilat ya, sebab tertentu. Nah, apa saja yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang haram, ya maka haram juga di sana. Ya, jadi kenapa diharamkan? Akhirnya di sini dikatakan bahwa karena hal ini bisa menjadi pengantar kepada zina. Jadi kalau misalkan di dunia maya itu jadi kekhawatiran kita bersama bahwa ternyata bersepi-sepi itu akan bisa mengakibatkan zina, maka kondisi yang sama juga terjadi di dunia cyber. Ya. Jadi dengan demikian hukumnya pun juga sama. Jadi kira-kira mungkin itu sebagai pengantar ya tentang chatting dan khalwat di dunia cyber. Mungkin dengan diskusi nanti mudah-mudahan bisa lebih memperluas ini diskusi kita. Nah, kembalikan lagi ke Buddha Daniel, silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya. Mungkin kita lanjut dengan pertanyaan ya, karena sudah ada pertanyaan. Kita mulai dulu dari Om Arya nih. Pertanyaannya, Ustadz, grup-grup yang bertebaran yang nuansanya tidak diperbolehkan oleh syar'i, maksudnya bagaimana dan contohnya seperti apa? Sun, Pak Ustadz katanya. Oke. Maksudnya grup WhatsApp seperti apa katanya? Pertanyaannya Iya, Om Arya. kaji grup-grup WhatsApp itu kan mungkin nggak hanya WhatsApp ya, di Telegram pun juga sama. Nah, biasanya ini kalau kita lihat ya, ini apalagi kalau nanti kita lihat menjelang pilkada, pilpres nanti lah, itu akan sangat luar biasa sekali. Grup-grup itu digunakan untuk agitasi, untuk ini segala macam. Nah, jadi kalau tadi dikatakan kalau misalkan grup-grupnya tadi tujuannya adalah sekedar silaturahim dan sebagainya, tidak ada istilahnya, nggak ada masalah lah gitu, nggak ada masalah di sana. Nah, tapi persoalannya kadangkala sekedar ini aja ya, saya ketika
dulu pilpres saja misalkan atau pilkada DKI ya, saya kebetulan masuk dalam grup underground. Di situ benar-benar terjadi perang beneran, itu terjadi benar perang beneran. Nah, kebetulan saya juga banyak membuat artikel-artikel tentang situasi peperangan di dunia cyber ini ya. Ada beberapa artikel yang saya sudah tulis dan saya bisa melihat persis betapa banyak memang orang-orang yang memang ya kalau istilah sekarang memang buzzer ya. Buzzer itu real, buzzer itu real. Kalau kita trace beneran itu akan ketahuan bagaimana dia sengaja menciptakan kisruh dan sebagainya, itu terlihat di petanya semua. Jadi kalau tadi ditanyakan sama Akhi Arya, grup-grup ini gimana? Ya sekarang kalau misalkan dalam posisi saya seperti tadi saya katakan, saya mengikuti grup-grup itu sebenarnya pengen tahu dan bahkan kadang-kala harus bisa mengcounter gitu ya. Di dalam situasi yang penuh katakanlah menjelang pilkada dan sebagainya itu para pihak ini benar-benar menggunakan media ini untuk memenangkan tujuannya. Nah, ini juga satu contoh lain lagi ya. Kalau tadi dikatakan sebenarnya kalau kita amati media sosial dan sebagainya ini benar-benar digunakan untuk perang dalam konteks ya kalau kita amati sekarang inilah misalkan ya betapa para ustadz, ulama itu benar-benar distigmasi. Itu kelihatan benar. Mungkin nanti pada kesempatan lain mungkin bolehlah nanti saya sharing bagaimana peta situasi itu seperti itu. Kita membacanya gimana dan tahu nggak ini kira-kira ulama ini akan dibidik ini dan sebagainya nanti akan kelihatan di sini. Nanti mungkin pada kesempatan lain mungkin saya share tentang bagaimana membaca itu. Nah, persoalannya kalau dalam konteks tadi ada beberapa hukum ya terkait dengan tadi. Kalau misalkan itu terkait dengan tadi katakanlah misalkan kita pengen tahu dong ada ulama yang distigmasi untuk begini, maka dalam konteks itu harus ada dari kita kaum muslimin itu yang bisa masuk ke sana. Tapi bukan dalam konteks itu adalah untuk ikut agitasinya ke sana, tapi justru harus bisa memetakan situasinya ke sana. Tapi kalau misalkan memang ternyata itu udah kita katakanlah kondisi terburuknya kita nggak bisa nih, udah gila nih benar-benar ulama ini kalau nanti teman-teman masuk di grup-grup itu kadang-kala kita udah sampai arahnya udah sampai apa istilahnya. Kalau saya itu udah sampai mendidih gitu cara saya itu. Ini grup kok kayak begini segala macam. Nah, dalam situasi kalau kita udah ini kita harus justru wajib keluar dari sana. Haram untuk kita tetap berada di sana. Jadi ada beberapa grup ini yang memang luar biasa untuk ke sana. Mudah-mudahan menjawab. Ini sharing aja ya, Kang Arya. Selanjutnya sepertinya sudah juga menjawab tulisan dari Tini ya tentang salah satu tujuan grup-grup yang ada adalah untuk silaturahim. Jadi bagaimana sebaiknya itu dilakukan? Tadi kayaknya sudah sempat juga disinggung ya oleh Pak Ustadz ya. Kemudian ada pertanyaan dari Unilinda. Berarti kalau foto bercampur baur laki-laki perempuan jadi ikhtilat dong ya Pak Ustadz katanya. Coba dikomentari dulu. Ya kalau tadi kita mengacu pada ikhtilat atau ya kali itu ikhtilaton bercampur baur mungkin sudah sangat gamblang ya mungkin enggak. Sejauh mungkin kalau bisa dihindari lah jangan sampai terjadi. Baca. Jadi sebaiknya dihindari ya mungkin. Oke. Kemudian dari Mas Teguh, Ustadz, bagaimana kalau di medsos semacam Facebook atau Instagram, lalu kita kasih like pada postingan foto-foto lawan jenis gitu? Itu piye? Nah, ini sebenarnya kalau masalah like dan sebagainya ada di bab tersendiri di dalam buku saya ini tadi ada bab tersendiri. Bagaimana hukumnya memberikan like dan sebagainya. Memberikan like dan sebagainya ini teman-teman harus paham dulu bahwa sebenarnya situasi di dunia di media sosial ini penuh istilahnya penuh intrik ya. Mungkin teman-teman nggak sadar bahwa sebenarnya banyak orang yang mencantumkan di media sosial apa itu sebenarnya gambar-gambar yang terenyuh, gambar-gambar yang ini yang istilahnya gimana caranya menimbulkan simpati gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau teman-teman nggak paham, begitu selesai kita dapatkan jumlah sekian ya. Karena kalau jumlah sekian itu udah kita dapatkan itu bisa dimonetize ya. Anggaplah 1000 like. 1000 like itu setara dengan $100-an. Itu ini. Nah ini begitu teman-teman udah
dapatkan antara 1.000 like itu tadi, kemudian kontennya semua itu diubah dan kemudian kontennya diubah sesuai dengan yang diharapkan si pemilik konten tadi. Walhasil, nah ini juga yang sebagian juga yang tanpa sadar juga ada sebagian teman-teman itu terjebak di sana. Tanpa sadar ternyata konten itu diubah menjadi konten pornografi, padahal dia udah like di sana, kan gila itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi konteksnya kembali lagi, kalau kita ngomong hukum memberikan like dan dislike itu mubah, ya boleh. Ya. Tapi persoalannya ketika kita akan memberikan itu, paham nggak kita konsekuensinya setelah itu gitu. Nah, maka dalam konteks seperti ini, saya cuma menyarankan pada teman-teman semua, usahakan mahalah dikit untuk memberikan like. Kecuali kita tahu persis bahwa ini teman kita tahu persis kualitasnya dia, kita tahu persis ini, oke lah kita bikin like. Tapi ketika kita tidak tahu persis, janganlah kita terenyuh melihat gambar, melihat apa dengan kalimat-kalimat yang ini yang kita tidak tahu persis, tiba-tiba kita like. Terlalu banyak drama di sana setelah itu terjadi, itu terlalu banyak drama. Nah, ketika dalam konteks itu, nah nanti ini kita akan terkena hukum ini lagi. Nah, ini lagi ya. Kalau kita berbuat kebaikan kan kita akan dapat amal jariah ya. Nah, ketika kemudian like kita nanti dimasukkan ke dalam, nanti kita akan kena dosa jariah itu nanti. Itu aja nanti yang saya khawatirkan di sana. Situ aja. Jadi kalau ngomong di depannya dulu, apa hukum yang memberikan like itu? Bagaimana hukumnya like? By default hukum yang memberikan like itu boleh. Tapi setelah di belakang itu semua, nah itu nanti akan menentukan lagi hukum berikutnya gimana. Nah, kira-kira itu mudah-mudahan bisa. Baik, Pak Ustadz. Jadi saya putuskan aja, kan ada 3 buku nih. Tadi saya mengamati, kata Pak Ustadz, wah ini ada di buku saya nih. Dan itu muncul ketika Mas Teguh bertanya. Jadi saya putuskan 1 buku ini ke Mas Teguh. Ya, biar nanti bisa dibaca itu di buku yang Pak Ustadz punya. Jadi kan ada 3 nih bukunya. 1 sudah ke Mas Teguh ya. Nanti Mas Teguh japri saya alamatnya. Nanti ada orang SAP yang akan antar ke tempatnya Mas Teguh. Masih ada 2 buku lagi dan ada 3 buku lagi dari Ustadz Budi. Kemudian kita lanjut. Ini dari Ani. Mbak Ani ini temannya Ustadz Budi nih. Dari Pekalongan ya. Ini nanya karena dia mungkin merasa nih mungkin ya. Di medsos banyak dan sering terjadi upload foto-foto diri dan selfie, baik cowok maupun baik ikhwan maupun akhwat, tanpa kita tahu maksud dan tujuannya, hanya bisa berpikir positif aja. Bagaimana hukumnya ya dengan upload tersebut, Pak Ustadz? Silakan. Ya, itu juga sebenarnya dibahas juga di buku ini. Aduh, udah satu lagi dihilang bukunya ya. Waduh. Jadi masalah upload, jadi kalau kita ngomong status dulu lah, status secara umum ya. Status secara umum itu tergantung status kita. Apakah status kita, katakanlah kalau kita perluas tadi ya, status kita ria, status kita ibadah, status kita ini dan sebagainya, itu gimana? Termasuk upload tadi itu semua. Jadi kalau kita ngomong by default ya, kita ngomong secara umum dulu. Secara umum dulu bahwa upload status apa-apa itu boleh. Yang menjadi persoalan adalah kontennya apa. Jadi status uploadnya sendiri sih nggak ada persoalan. Tapi kontennya apa nih? Karena kontennya apa ini nanti akan menjebak kita di berikutnya. Apakah nanti kita akan terlibat dalam dosa jariah atau kita akan terlibat dalam amal jariah gitu. Kalau konteksnya itu adalah untuk kebaikan dan sebagainya, insya Allah kita akan dapat amal jariah gitu ya. Tapi ketika yang kita upload tadi adalah hal-hal yang justru mafsadat, kita nanti akan dapatkan dosa jariah. Nah, persoalan nanti mungkin yang harus dipahami teman-teman semua adalah gini. Ketika kita udah taruh itu semua di medsos, taruh itu semua di dunia cyber, itu bisa dibilang tidak akan terhapus. Ya, ini beratnya di situ ya. Jadi nanti kalau nanti ada pertanyaan lagi, lah kalau kita udah terlanjur ini gimana? Kalau udah ini terlanjur gimana? Nah ini ada satu kaidah yang mengatakan begini. Anggaplah misalkan kita tanpa sengaja
bikin konten ternyata konten itu berdampak buruk gitu ya. Ya sudah, kita diwajibkan untuk menghapus konten yang kita bisa hapus semaksimal mungkin. Ya, kita hapus semaksimal mungkin. Setelah itu ya udah, banyak istighfar aja. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas dosa jariah yang sudah kita perbuat tadi. Ya itu aja. Jadi kata kuncinya di sini ini bahayanya media sosial tuh di situ memang ya. Karena tanpa sadar, ini ya itu tadi, makanya kadang-kadang dalam konteks status-status itu kita seringkali menyatakan bahwa jejak digital itu kejam. Nah ini, ya memang itu gitu loh. Karena semua yang kita udah taruh di media sosial itu kita bisa trace, kita bisa cari dan kita bisa tampilkan lagi. Ya ini ibaratnya kalau dulu zaman kita kecil mungkin dulu kita nggak pernah bisa membayangkan bahwa tangan bisa bicara, mulut bisa kaki bisa bicara dan sebagainya. Ini ternyata dengan media sosial ini semua bisa terbuktikan. Dulu zaman kapan kita udah lupa gitu ya, tiba-tiba muncul lagi. Nah, itulah itu gambaran, itu kondisi sekarang aja begitu, gimana nanti di akhirat kita, Allah Subhanahu wa taala Masya Allah, Allah yang lebih tahu tentang itu semua. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke Ustadz, kita lanjut lagi ya dari saudara kita Om Aksa nih ya. Tats, wah ini kayaknya agak ini juga nih, agak berat nih. Tats, dosanya perbuatan zina itu kapan? Apakah kita memandang, atau ketika angan-angan, atau waktu dibuktikan ya dengan mohon maaf dengan kemaluan teks hadis tadi. Contoh Tats, kita ke dokter cewek berduaan, dosa itu muncul ketika ya ada nafsu atau pada saat kita mulai berduaan katanya. Ini Om Aksa ini berat pertanyaannya ini. Oke. Dalam dengan cyber lagi nih ya hubungannya ya. Dalam konteks yang pernah saya baca ya, ini mohon maaf kalau nanti ternyata ada teman-teman yang lebih paham, ini boleh di koreksi ya. Jadi memang pembuktian akhir, nah ini mungkin istilahnya apa ya istilahnya ya, maha kasihnya Allah lah ya kepada kita manusia, bahwa ketika itu masih berupa angan-angan, ketika itu masih berupa harapan dan sebagainya, itu tidak ada hukum di sana. Ya. Jadi mohon maaf nih kalau dalam konteks misalkan kondisi terburuk, misalkan ini mudah-mudahan tidak ada yang lagi LDR ya, long distance relationship dalam pernikahan. Ya. Jadi ketika terpisah antara suami istri, kadang-kala kita bisa membayangkan sesuatu. Enggak ada persoalan dalam konteks membayangkannya. Karena ini tidak akan dihukumi ketika itu. Hukum itu akan berlaku ketika itu sudah dilakukan. Jadi zina itu terbukti ketika bertemu, istilahnya kalau dalam nas-nas klasik itu adalah bertemunya dua khitan ya. Jadi bertemunya dua khitan itulah zina. Nah, ketika itu belum bertemu, baru istilahnya takrobuz zina. Jadi baru mendekati zina, tapi belum zina. Nah itu kalau tadi menjawab pertanyaan Akhi Aksa tadi di situ ya. Makanya kalau dalam nas-nas itu kan ini satu kisah ya di zaman ketika tiga orang pemuda terjebak dalam gua ya. Terjebak dalam gua itu tertutup dengan istilahnya batu yang sangat besar, sehingga mereka bertiga udah langsung putus harapan. Ya Allah, kita sudah tidak bisa keluar nih dari gua ini. Satu-satunya cara adalah doa kepada Allah dengan disandarkan pada amal baik yang pernah kita lakukan. Nah, ada satu pemuda, dia kemudian sambil malu-malu, sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya dulu punya sepupu perempuan yang cantik luar biasa. Saya senang sama dia pun juga senang sama saya. Sampai suatu ketika, ya Allah, dia berdoa sambil malu-malu. Sampai suatu ketika, ya Allah, kita berdua di dalam kamar, ya Allah. Kita berdua di dalam kamar, tinggal satu langkah lagi, kita akan melakukan dosa yang luar biasa, ya Allah. Gitu. Tapi untung
sepupu saya berbicara, sepupu saya mengingatkan saya, ya Allah, jangan engkau pecahkan tutup tanpa ada hak pada jangan engkau pecahkan tutup kalau tidak ada hak. Gitu. Saya langsung lari, ya Allah. Saya langsung lari bahwa ini dosa besar, ya Allah. Kalau sekiranya ini, ya Allah, adalah amal yang bisa menolong saya untuk keluar dari gua ini, ya Allah, maka bukalah batu ini. Maka batu itu tersebut bergeser sedikit, tapi masih belum bisa keluar dari sana. Karena ada 3 pemuda tadi. Cerita yang lain, pemuda yang kedua ketiganya nanti kita lanjutkan di sesi yang lain aja. Tapi karena ini menjawab pertanyaan dari Akhi Aksel tadi ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi itu. Iya. Kemudian ini ada dari Uni Linda. Jadi sebaiknya sekarang kalau berfoto laki-laki sendiri, perempuan sendiri ya Pak Ustadz katanya. Sambil senyum tuh Uni Lindanya. Ya, susah juga. Ya, oke. Kalau kita bicara tentang sebenarnya kalau kita ngomong tentang kerumunan ya, kerumunan itu selama itu konteksnya adalah bareng gitu ya, nggak ada persoalan sebenarnya. Ya, maka tadi yang dikatakan tadi konteksnya khawatirnya nanti kan menuju gitu ya. Jadi setelah ini maka di situ aja gitu. Tapi kalau selama konteksnya itu, makanya dalam konteks itu misalkan kita perlu ketemu dengan lawan jenis gitu ya, kita usahakan malah justru ketemunya harus di tempat umum. Nggak ada persoalan ketika itu bertemu di tempat umum ya. Hanya persoalannya ini tadi, ini yang harus dipahami juga. Kadangkala media sosial ini luar biasa kejam gitu ya. Foto ketika kita konteksnya itu nggak ada persoalan karena di tempat umum, tapi dengan kepiawaian. Nah ini kalau saya kebetulan ada grup ini kebetulan kita wakaf teknologi ya, orang-orang IT yang pengen mendharma baktikan ya kayak saya kebetulan mungkin sebagian tadi udah dibacakan oleh Daniel ya, saya kebetulan punya aplikasi itu banyak ya. Aplikasi saya itu mulai dari rumah sakit, hotel, segala macam saya punya gitu ya. Jadi saya juga, nah ini kebetulan kita punya ini. Jadi ada salah satu teman yang di dalam grup wakaf teknologi tadi itu, dia bergerak di bidang ini teknologi untuk dubbing segala macam. Jadi dengan artificial intelligence yang terbaru sekarang ini, katakanlah contoh sederhana aja misalkan, contoh Ustadz itulah, Habib Rizik itulah. Habib Rizik chattingnya itu very simple untuk bisa merekayasa, itu very simple. Nah persoalannya adalah yang di luar, yang di media massa itu justru itu digembar-gembarkan itu real gitu loh. Padahal sebenarnya dengan teknik yang sederhana aja itu bisa kita buat gitu loh. Simple, it's very simple gitu loh. Nah sekarang teman-teman bisa berpikir ulang. Kalau sekiranya kita kemudian melakukan foto segala macam, kita saat itu mungkin tidak ada persoalan gitu loh. Nah, tapi khawatirnya ternyata misalkan teman-teman kemudian akan mencalonkan dalam sebuah pilkada atau mencalonkan dalam apalah nggak tahu lah itu nanti. Nah, pihak yang berada di seberang dari teman-teman ini semua bisa merekayasa itu sehingga terkesan itu real terjadi. Bisa dibayangkan apa yang mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan bersama mungkin di sana. Oke, makasih Pak Ustadz. Kita lanjut. Jadi sebaiknya sekarang kalau Ustadz, bagaimana hukumnya mendapat penghasilan dari monetize like dari postingan tersebut? Ini dari Om Arya nih. Nah, ini kita udah mulai masuk episode ekonomi digital ini. Oh, ada kayak begitu. Aku juga baru tahu tuh. Arya tahu aja ya. Ya memang gini ya. Kita harus ngelihat pada status hukumnya, ngelihat akad dulu ya. Kalau kita ngomong tadi like kita itu sebenarnya akadnya adalah hanya sekedar like kan. Jadi sebenarnya, nah ini kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan cheating di sana. Jadi anggaplah kita membuat konten yang ternyuh atau konten yang aminkan yang bagi yang berminat untuk kepada Allah, aminkan ini, like ini dan sebagainya. Setelah itu kita monetize. Nah,
ini praktek yang umum terjadi ya. Ada banyak profesi yang sengaja dia jual beli like ya. Jadi katalah Om Arya misalkan pengen, wah saya pengen membuat brand ini nih ya. Daripada saya mulai dari awal ya, ngumpulkan like itu kan, ngumpulkan follower itu kan lama gitu ya. Udah singkat aja, bayar saya $100 per 1000 like. Mau berapa like nih, mau berapa ini, itu ada konteksnya ke sana. Nah persoalannya kalau tadi ditanyakan ada bagaimana hukumnya monetize ya, ya tergantung pada akad awalnya. Kalau akad awalnya adalah saya di awal misalkan saya membuka konten, saya membuka diri beneran bahwa saya mengumpulkan like ini untuk saya akan monetize. Nah persoalannya apa ada ya yang melakukan itu gitu. Nah ini mungkin jadi pertanyaan besar ya. Nah biasanya selama yang saya pahami ini, selama saat ini yang ada itu tidak pernah ada yang mereka terbuka bahwa saya akan monetize nih like kalian nih. Nggak ada yang terbuka seperti itu. Nah dalam konteks ini berarti ini ada cheating di sana. Tapi kalau kita terbuka menyatakan di depan bahwa saya membutuhkan like ini karena saya akan membuat situs misalkan terkait dengan apa misalkan. Nah itu boleh kalau konteksnya itu di depannya clearkan di situ. Akadnya di-clearkan bahwa kita akan mengumpulkan kita akan monetize dari like ini nanti untuk misalkan donasi untuk apa, boleh kalau konteksnya ke sana. Oke, mungkin juga sudah menjawab itu juga ada komen dari Om Arif ya, ya harus mahal kasih like, kalau dapat $100 ya kita juga nggak dapat ya. Kemudian lanjut nggak dapat bagian masalahnya. Oke, lanjut ke Mbak Erlin. Pak Ustadz, kalau apa nih? Ini bahasa Inggris apa? Kalau semule apa nih? Mungkin salah ketik apa saya? Semule nyanyi duet berdua. Nyanyi duet laki perempuan di dunia cyber. Hukumnya bagaimana? Satu lagi bikin konten di TikTok, syuting dan lain-lain yang campur baur juga. Gimana hukumnya? Dari Mbak Erlin. Ini konteksnya ya, kalau tadi konteksnya adalah kembali lagi ke hukum asal tadi ya, ikhtilat itu sebenarnya ya by default dunia laki-laki dan dunia perempuan itu terpisah gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke sana aja. Kecuali boleh terjadi percampuran tadi, kecuali dalam hal-hal yang tadi misalkan yang dibolehkan oleh syara adalah pendidikan. Jadi kalau kita ngajar boleh antara laki perempuan tercampur. Kemudian dalam konteks medis misalkan kita boleh. Meskipun kalau kondisi sebaiknya itu cari dulu, kalau laki-laki ya sama laki-laki, perempuan sama dokter perempuan, kecuali kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin kita tidak bisa dapatkan misalkan laki-laki nggak dapatkan dokter laki-laki, nggak apa-apa perempuan, karena ini kondisinya adalah darurat. Tapi ini tadi kembali lagi pada kita, itikat baik kita dalam konteks hati nurani kita. Sebenarnya kita melakukan ini karena apa sih gitu loh. Kenapa harus sampai katakanlah kalau tadi semule ya kita karaoke berdua. Kenapa harus beda jenis gitu loh. Pertanyaannya di situ. Kita harus kembali lagi ke jujur pada hati nurani tadi, kembali lagi ke hati nurani. Sebenarnya filosofi melakukan itu apa sih gitu loh. Sama juga kalau tadi konteksnya tadi setelah semule apa? Di mute Kang Daniel, di mute. Satu lagi bikin konten di TikTok, syuting dan lain-lain yang campur baur. Sekarang itu juga sama sebenarnya. Jadi kembali lagi kalau konteksnya itu adalah, nah ini kembali lagi ke konten akhirnya. Kontennya apa sih gitu loh. Ini pertanyaan-pertanyaan seputar ini banyak sekali. Saya kebetulan juga ada channel sebelah ya membahas ini, pertanyaan ini pasti akan ke sana. Jadi kembali lagi ke filosofi kontennya kemana nih gitu aja. Jadi kembalikan lagi ke kontennya apa gitu. Kalau terjadi interaksi yang bercampur baurnya tadi memang untuk, kalau itu nggak asik ya berarti ya ada sesuatu yang ya mungkin kita harus jujur lagi. Jadi kemana nih itunya? Mungkin itu yang bisa saya ini kan. Oke, sebelum kita bahas Uni Linda yang sudah sekian kali memposting, kita coba melangkah dulu ke Mbak Himatul Aliyah ya. Ada
tambahan sedikit nih katanya. Dalam Islam juga ada aturan gadlul basar, yaitu menundukkan Basar. pandangan Ya. karena bisa mengantarkan pada zina. Maka Rasulullah pernah memalingkan wajah Fudlail ketika dia memandangi seorang wanita yang lewat, karena pandangan yang kedua itu adalah langkah setan. Silakan Pak Ustadz dikomentari. Ya. Bagus. Ya, Bagus. godul basar itu kan by default harus kita lakukan ya. Nah, tapi mungkin selalu jadi anekdot dulu ketika kita di PP kan, ketika diangkut gitu ya. Kita suruh godul basar ya, menundukkan pandangan, bukan menundukkan mata. Ternyata malah justru lebih hot gitu. Jadi akhirnya susah. Jadi sebenarnya bukan menundukkan mata, tapi menundukkan godul basar ya, menundukkan pandangan, bukan menundukkan mata di situ. Jadi ini berlaku juga untuk di seluruh kehidupan ya, baik kehidupan virtual maupun kehidupan dunia nyata. Syukron. Oke. Terima kasih Mbak Imatul. Mbak apa panggilannya nih Mbak Imatul nih panggilannya? Ima. Mbak Ima. Iya. Ima, Ustazah Ima. Iya Ustazah. Biasanya dipanggilnya himah kalau seperti itu. Oke, kemudian Biasa. kembali ke Udilinda jadi sebaiknya memang tak usah upload ya kegiatan dengan keluarga yang yatats ya. Takutnya juga kena penyakit lain katanya. Kalau kita ngomong tentang upload tadi ya sebenarnya kembalikan lagi ke ini filosofi awal dulu. Sebenarnya tujuan awal upload itu apa sih gitu. Sepanjang itu tidak terlalu istilahnya nah mungkin yang sering kali ngomong adalah titip taruh di Facebook, taruh di ini gitu. Persoalannya kenapa harus di Facebook gitu loh. Kenapa enggak kalau tujuannya adalah untuk repositori, kan ada repositori katakanlah misalkan di Google Drive. Kalau itu kurang ya kita bisa sewa sendiri kan itu tujuannya kan ke sana. Jadi kalau tujuannya adalah untuk repositori ya terlalu banyak repositori gretongan di luar yang itu kita bisa manfaatkan. Tidak harus Facebook yang itu bisa dipelototin oleh banyak orang gitu loh. Oke. Kemudian kembali dari Mbak Erlin, nyambung Kang Arya katanya. Tujuan bikin konten biar dapat penghasilan nantinya dari konten tersebut. Kembali ke tujuan dan niat asal ya. Makasih penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Kemudian di bawah dari ini nih dari Om Fahmi. Satu niat, dua cara katanya. Ya, mungkin ada mau dikomentari Om Fahmi silakan nih, saya kasih waktu sedikit kalau Om Fahmi mau mengomentari, mungkin mau nambahkan, silakan. Mungkin malas nulis nih, silakan. 2 menit. Enggak, oke lah, saya 1 menit aja ngomong. Oke. Karena ini jatahnya senior Munawar. Sharing bukan masalah catatan. Jadi niat tadi sudah benar. Kita itu kan sederhananya begini, syahadat kita itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat yang pertama itu mengharuskan kita melakukan sesuatu itu niatnya karena Allah. Artinya niatnya benar dulu. Yang kedua, itu caranya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa kita niat baik, kemudian kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum syarak, tidak sesuai sunnah, itu nggak boleh. Jangan terjebak pada yang penting niatnya baik. Ya, hanya itu saja singkat komentar saya. Saya biasa Mbah manggil Munawar itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, Ustadz Fahmi nanti tunggu giliran ya. Insyaallah. Kalau masih ada umur. Kemudian dari Ustazah juga nih, Ustazah Ima ya. Nah ini juga menarik nih. Kalau saya temani tuh istri saya kalau dokternya lawan jenis ya. Kalau yang ke dokter lawan jenis tadi itu sebenarnya haja syar'i, tapi tetap nggak boleh khalwat ya Ustadz. Pertanyaan tuh. Jadi harus ada teman. Silakan Ustadz Munawar ditanggapi. Ya, jadi sebenarnya masalah kita ada adab ketika kita ngomong di dunia kedokteran nanti agak berbeda sedikit ya. Adab di dunia kedokteran kan memang jelas ya bahwa dibolehkan interaksi laki dan perempuan di bidang medis gitu. Hanya memang tetap ada adabnya.
Apalagi kalau kita ngomong tentang ginekolog dan sebagainya. Nah, ini harus ekstra ketat kalau konteks ke sana. Jadi tetap harus ada meskipun tadi ini ya katakanlah kalau kita ngomong kan ada di Tibun Nabawi itu kan ada beberapa konteks Tibun Nabawi itu ada bahwa katakanlah tidak boleh sampai ada konteksnya adalah misalkan aurat besar ya. Jadi aurat mughaladzah itu jelas bahwa antara pusar sampai lutut itu adalah yang boleh melihat itu hanyalah suami atau istri aja kalau konteksnya ke sana itu aurat mughaladzah. Tapi dalam situasi tertentu misalkan kelahiran dan sebagainya, nah, ini kan situasi seperti ini bolehkan. Tapi sejauh mungkin tetap harus laki ditangani oleh laki, perempuan ditangani oleh perempuan. Kecuali kalau kondisi darurat. Itu mungkin yang ini. Oke, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lain? Ini sih bukan pertanyaan, cuma mungkin informasi. Dua Ustadz Munawar dan Fahmi sama-sama saya dari pondokan Sunflower katanya. Wah, bunga matahari. Apa ini, nggak ngerti aku. Ya. Alumnus Sunflower ini kita bertiga alumnus Sunflower itu waktu TP. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kita masih punya cukup waktu sebelum jam 9:30 nanti. Ya, ya benar. Assalamualaikum Ustaz Daniel, boleh enggak nulis nggak? Saya lagi Oh, malas boleh. di chat. Kalau untuk Unidila boleh ya. Iya, Afwan Ustadz Munawar, saya mau tanya. Jadi ada dua pendapat nih. Saya kan ngajar di sekolah IT gitu, Pak Ustadz. Nah, jadi kita kan kelasnya dipisah secara real, di offline itu kan dipisah antara Afwan dan Ikhwan. Tapi kenyataannya mereka itu punya grup WA gabung gitu loh. Nah, terus kalau misalnya ada tugas mereka berganti-ganti, sampailah beberapa di antara mereka tuh seperti punya hubungan khusus yang kita nggak tahu gitu. Sepertinya kalau di sekolah kan kondusif tuh, tapi ternyata di belakang tuh mereka punya hubungan khusus. Nah, ketahuan itu waktu ada satu handphone yang kita tangkep gitu ya, karena kebawa sekolah, harusnya nggak bawa sekolah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai guru kalau kayak gini, Pak Ustadz? Bertindaknya gimana gitu? Karena kan mereka merasa itu hak mereka di luar sekolah. Sementara guru itu kan merasa punya apa ya, punya kewajiban moral baik di sekolah dan luar sekolah. Mohon itu Pak Ustadz masukannya. Ini bukan boarding kan ya? Oh, bukan, sekolah biasa. Nah, agak berbeda ya. Kebetulan masalah klasik saya beberapa kali mendampingi beberapa pondok pesantren ya, yang akan mencoba menerapkan ini boleh enggaknya sih HP dan sebagainya gitu ya. Jadi memang gini, kita dilematis ya. Apalagi katalah kebetulan beberapa pondok pesantren yang saya sempat dampingi itu SMP SMA di mana mereka lagi beger-begernya ya, lagi pengen tahu benar-benar tentang itu gitu ya. Sehingga ini ada kasus juga banyak, padahal ini boarding ya, boarding lebih parah sebenarnya. Boarding ini kan udah secara fisik terpisah, secara ini terpisah. Tapi ya ini tadi, ketika kemudian ada dibikin kebijakan HP boleh, nah ini jadi akhirnya fisik terpisah, virtual justru campur banget. Iya gitu. Akhirnya ngedit dan sebagainya terjadi di sana. Nah, gila saya. Nah, ini ada nah sekedar sharing tadi, menjawab pertanyaan tadi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita berada di situasi yang seperti tadi? Nah, kalau di boarding itu biasanya dibikin klausul HP itu kalau sampai terjadi chatting atau terjadi itu termasuk langsung nggak perlu lihat-lihat, itu langsung P1 kalau dia belum pernah membuat kesalahan, dia langsung P1. Peringatan 1 ya, itu langsung, karena nilainya biasanya ini hukumannya tinggi, 40 lebih sampai 40 lebih itu ya, tergantung situasinya ya. Nah dalam konteks ini kembali lagi ke sana, kalau tujuan akhirnya adalah untuk mengeduket ya,
Maka kalau kita sebagai guru, kita harus mengeduket kepada para siswa tadi bahwa bagaimanapun juga hukum dunia antara laki-laki dan perempuan itu terpisah. Meskipun kita harus pahami, harus sadarkan juga pada mereka bahwa ghorizatun now, ya, bahwa keinginan untuk tahu lawan jenis itu hal yang normal. Nah, itu juga harus kita pahamkan ke mereka. Tapi justru yang harus kita pahamkan pada mereka adalah kalian boleh berangan-angan, kalian boleh ini, boleh itu dan sebagainya, asal jangan diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena ketika itu sudah diwujudkan dalam tindakan nyata, maka ini berlaku hukum di sana. Gitu. Jadi ini sekedar sharing aja pengalaman ketika berbagi di ini. Hanya memang kalau kondisi terburuk misalkan ya, ini pernah pengalaman kita juga di salah satu pesantren, sampai mereka ngedit beneran. Ngedit janjian di satu mall. Nah kebetulan ini ngeditnya karena mallnya jauh ya, sengaja mereka biar nggak ketahuan itu mallnya jauh gitu ya, berbeda kota. Gila tapi. Nah, tapi ketika itu namanya ustadz yang ada di sana atau ustadzah yang ada di sana ada aja caranya aja sampai sehingga akhirnya bisa tahu. Nah, ketika kondisi terburuk itu terjadi, ini udah dibikin juga peraturan juga bahwa kalau sampai terjadi ngedit dan itu ketahuan, langsung hukumannya adalah fired gitu ya, DO. Nah, ini harus apa istilahnya, harus disosialisasikan benar-benar di sana. Nah, makanya kalau dalam konteks tadi itu agak agak istilahnya aneh gitu ya. Fisikal dilepas, fisikal dibatasi, tapi WA digabungkan dan grup bisa diinikan. Nah, ini agak dilematis gitu. Harusnya sih kalau misalkan emang itu fisikalnya dipisah, dunia mayanya pun juga harusnya dipisah juga. Tapi kan mereka nggak bisa begitu, maksudnya dipisah, tapi tetap mereka punya cara aja gitu, Ustaz. Nah, ya memang ini yang tadi nggak usah jauh-jauh tadi yang saya katakan pesantren ya. Pesantren itu kan fisikal terpisah gitu loh ya. Kalau ini kan bukan pesantren kan di luar kan bebas banget gitu loh. Nah, persoalannya kembali lagi kepada ini tadi. Memang ini dilema ya. Jadi kalau pesantren tadi dia bisa tegas DO kalau enggak itu. Nah, itu pesantren. Nah, sekarang kembali lagi ke kalau apalah SMP IT atau SMA IT atau apapun lah itu yang IT tadi. Nah, kembali kepada regulasinya. Kira-kira yang masih bisa ditolerir itu sebatas apa sih gitu loh. Kalau toh misalkan diwujudkan nantinya kan tetap aja harus bisa dikuantifisir kan. Oke lah, kalau toh ini disebut pelanggaran, berapa nilai pelanggarannya? Kan harus clear juga kan. Supaya nanti tujuan kita untuk mengedukasi itu tetap jalan gitu loh. Jadi kalau kita ngomong pendidikan kan kembali lagi adalah pada edukasi kan. Jadi jangan sampai nanti kita justru malah jadi eksekutor gitu loh. Jangan sampai di situ. Kita mengedukasi mereka gimana caranya bahwa mereka tetap tahu bahwa ini salah gitu loh. Nah, sekarang gimana agar mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Nah, di sini peran kita sebagai pendidik ya, peran kita sebagai pendidik untuk mengedukasi mereka bahwa nak bahwa yang begini ini kita tahu lah, kita paham, kita pernah muda kok ibaratnya. Kita pernah juga tertarik sama jenis kok. Kita tahu lah gitu. Tapi gimana caranya bahwa itu harus nanti diwujudkan dalam bentuk yang syar'i. Satu-satunya wujud yang bentuk syar'i ya nikah gitu loh. Sementara sekarang belum bisa nikah ya sudah gitu loh. Harus pahami di situ bahwa itu memang belum waktunya untuk dilakukan. Mudah-mudahan bisa ini atau sharing aja boleh, silakan boleh, nggak masalah. Barangkali di pengalaman yang lain boleh kita ini kan. Satu lagi boleh Mas Daniel, mumpung silakan. Satu lagi nih Pak Ustadz. Saya itu pernah sangat merasa bersalah ya. Waktu memberi materi secara online itu saya minta mereka buka video gitu ya. Tapi itu saya ambil dari YouTube gitu Pak Ustadz. Ternyata itu enggak dari YouTube, dari Google ya. Terus itu yang udah saya pilih bahwa itu adalah materi pelajaran yang menyangkut bab itu gitu. Dan saya yakin itu edukasi gitu. Ternyata pas di dalam materi itu ada iklan yang seronok gitu Ustaz. Ya. Aduh, saya tuh merasa bersalah banget. Nah, saya gatek kan, saya nggak tahu cara-cara
memfilter kayak gitu yang online maksudnya, tapi kalau video-video yang biasa sih mungkin bisa gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz, kira-kira saya benar-benar ya itulah sharing dari Pak Ustadz, masukannya gimana tuh kalau guru terjadi kayak gitu, justru tinggal dipencet nanti keluar hal-hal yang nggak beres gitu, padahal kita maksudnya dalam edukasi gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Itu dibahas lebih dalam di cyber parenting, di buku saya ada itu. Ya, jadi mungkin sharing aja, sekedar sharing aja. Jadi justru di sini ini data yang saya berhasil kumpulkan itu ya. Jadi ini malah lebih ngeri lagi ya. 85% itu anak usia SMP, SMA yang di Indonesia ini ya, Bu ya. Jadi kalau sharing aja, 85% itu justru kenal video porno dan sebagainya itu dari tugas sekolah. Ya Allah. Tugas sekolah bukan karena apa-apa, karena itu tadi ternyata begitu dia klik-klik sono sini, tiba-tiba keluarlah pop up yang itu. Iya. Ini apa sih gitu. Pertama mereka kan nggak aware kan, ini apa sih kok gini, atau bisa juga karena nggak sadar ngeklik tiba-tiba muncullah berbagai macam lah itu. Nah dilemanya begitu sekali itu udah diklik, ini biasanya case-nya akan jadi diperanak sehingga karena semua konten yang berbau itu akan masuk ke sana semua. Disinilah gilanya. Di sini dunia IT itu di situ pinternya, canggihnya di sana itu ketika gimana caranya kita mengkolek gitu, mengkolek data itu gimana caranya, cukup satu klik aja. Makanya kalau teman-teman bisa lihat pinjol aja misalkan, mudah-mudahan di anggota jamaah di sini tidak ada yang terkena pinjol ya. Begitu kita apply satu pinjol, maka tanpa sadar itu di belakangnya itu ada 9-10 pinjol langsung. Jadi kita ngajukan 1 juta, tiba-tiba kita disetujui 9 kali 1 juta 9 juta. Begitu 9 juta tadi langsung berlaku saat itu juga langsung berlaku, kan gila gitu. Sama dalam konteks tadi ini dilema juga lagi yang keluhan yang banyak masuk ke saya juga kebetulan. Guru-guru yang melakukan online ini memberikan tugas itu mereka, ya Allah loh kok jadi begini, kok jadi kasus yang Ibu tadi katakan itu terjadi itu. Makanya dikatakan 85% justru gara-gara online ini mereka jadi tahu gitu loh. Kan gila saya bilang gitu. Nah, jadi di sini ada satu konteks ya. Ini makanya beberapa pesantren ketika akan menerapkan kebijakan boleh untuk HP dibolehkan ini, saya tegaskan ke mereka harus ada satu orang yang benar-benar bisa jaga. Memang kita bisa secara default ya kita bisa setting dulu di awal bahwa setting ini aman di awal. 1 bulan pertama saya masih aman. Tapi berlalunya waktu, pornografi, segala macam ini tumbuh per hari itu 6.000 per hari. Bisa dihitung 1 bulan berapa. Jadi apa yang kita setting kemarin itu 1 bulan kemudian udah obsolete gitu. Bubar semua kemarin yang kita udah lakukan itu. Jadi harus ada orang yang mantengin dan ngelihat dan selalu ngecek lagi sehingga difilter lagi sehingga akhirnya akan kita bisa amankan itu. Nah, saya bisa membayangkan apa yang tadi siapa? Mbak Dila tadi ya. Ini IT SMP IT lah atau sekolah IT lah ya. Sekolah IT yang di mana nggak ada servernya. Orang tuanya juga bisa jadi. Nah, ini boleh sharing juga lagi ya. Ini pengalaman saya ketika nyekolahkan anak di IT segala macam. Ini mohon maaf, mudah-mudahan di jamaah sini tidak terjadi begitu ya. Jadi rata-rata orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya ke IT itu rata-rata orang tua yang mau terima bersih. Udah daripada saya pagi berangkat kerja, pulang sore, udah gimana caranya agar anak aman, saya lempar anak saya ke IT. Mau terima bersih gitu. Padahal sebenarnya anak-anak di rumah lebih banyak dengan asisten rumah tangga. Nah, jadi kalau dan itu ternyata dari beberapa pengalaman saya ini menelusur berbagai macam IT yang segala macam, bisa dibilang 60%, 70% itu anak-anak itu adalah anak-anak yang istilahnya anak-anak dari pendidikan dari ART. Nah, sekarang Ibu bisa bayangkan ya. Orang tua yang katalah benar-benar jaga anaknya di rumah udah TV diinikan, lagu segala macam diinikan, di sekolah
ternyata justru di sekolah malah justru yang notabene labelnya adalah IT gitu. Nah, ini berat sih memang berat. Kita harus saya katakan emang berat. Ini dibutuhkan oleh kerjasama semua pihak ya, sekolah ya, kita orang tua ya, anak-anak pun juga harus dieduket benar-benar dan kita harus ngawal mereka benar-benar di sana. Berat memang harus saya katakan berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya ini butuh kerjasama semua pihak. Oke, Pak Ustadz, terima kasih tanggapannya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan Mbak Dila ya. Kemudian ada lagi tulisan dari Ustazah Imah ya. Mungkin untuk tambahan literasi teman-teman bisa dibaca buku Nizamul Istima'i ya, Fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Di sana dibahas detail tentang hubungan ikhwan dan akhwat beserta dalil-dalilnya. Silakan kalau untuk menambah literasi ya. Oke. Lanjut, ada juga tanggapan dari Ustadz Fahmi. Download dulu videonya baru ditayangkan katanya ya untuk ini. Kemudian cara aman paling aman gitu memang. Mendingan jangan dipercaya. Nah, benar saran dari Ustadz Fahmi tadi. Jangan dibebaskan anak-anak untuk cari sendiri. Jangan. Terlalu banyak risiko yang terjadi di sana. Itu aja. Oke. Kemudian dari Arya, berarti sengaja ya pemilik konten pornografi tersebut masuk ke link-link edukasi bagian dari bisnis pornografi mungkin. Itu sebenarnya mungkin bisa jadi bukan sengaja. Karena gini, mungkin teman-teman juga harus aware bener ya. Kadang-kala katalah kayak misalkan ini, kadang-kala ini juga teman-teman kita juga banyak ya. Saya dulu contoh sederhana aja lah. Saya melihat dulu yang saya sempat mengingatkan Ustadz Budi ya, dulu Ustadz Sigit itu kan sempat dibully karena dia ternyata itu tadi pertanyaan teman-teman tadi like gitu. Like itu ternyata berubah jadi situs porno. Jadi ini kejadian ini. Saya mengingatkan benar-benar kalau ketika saya ngeliat teman-teman ada yang ini saya langsung ingatkan gitu. Tolong ini diingatkan, ini ada begini, ini begini gitu. Nah itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya gini, tanpa sadar, bahkan ini contoh real aja ya. Media online itu yang padahal dia media online-nya itu adalah Islam yang diusung ya. Tapi karena ini istilahnya apa ya? Istilahnya kondisi yang memang sekarang itu jamak terjadi ya. Media itu udah makin tenggelam ya. Ya biaya operasional berat segala macam sehingga akhirnya dia beriklan gitu. Nah iklan itu ketika iklan itu kita serahkan ke Google AdSense ya, ini dilema lainnya lagi. Nah ini juga kepiawaian dari IT-nya media ini nggak memahami itu sehingga akhirnya udah dia bikin iklan online. Dilalahnya pas yang keluar itu kan iklan online itu kan kalau kita nggak filter dengan beneran itu akhirnya iklan itu muncul macam-macam. Tiba-tiba kontennya adalah membahas tentang sesuatu dengan dalil-dalil begini, tiba-tiba iklannya adalah ini astagfirullah sampai gitu. Ini gila ini orang IT-nya ini parah nih saya bilang gitu. Bukan jadi kontennya itu bukan karena penyedia konten tadi sengaja untuk kesana bukan. Tapi memang inilah orang-orang IT yang di belakang itu yang tidak well informed dan tidak well managed. Gitu. Sehingga konten-konten tadi tanpa sengaja kita bukakan pintu lebar-lebar, silakan masuk karena saya kebetulan butuh operasional dan sebagainya, tapi tanpa filter segala macam. Jadi kira-kira begitu mungkin. Oke, sudah tepat jam 21.30. Saya perkenankan share 3 buku, ada 3 buku dari Ustadz Budi dan juga ada 3 buku dari Ustadz Munawar ya. Jadi saya kira nggak usah kita bikin kuis, saya langsung aja kasih penilaian dan apresiasi ya ke beberapa orang yang tadi melakukan posting. Yang mungkin kalau untuk Ustadz Fahmi, Arif, Arya nggak usah lah ya. Ya itu sudah biasa lah. Cuma ada beberapa orang di sini. Mas Teguh tadi sudah kita anugerahi 1 buku dari Om Munawar ya, Ustadz Munawar. Kemudian juga tadi ada tercetus juga untuk lebih melihat untuk pertanyaannya Ani. Jadi Ani juga
kita berikan satu buku dari Om Munawar, dan tadi juga saya lihat memang ada kata-kata dari Ustadz Munawar untuk bisa dikaji lagi ke Unidila bila memiliki buku yang ada di depan kita ini, ya. Kemudian jadi yang untuk bukunya yang dari Ustadz Munawar kita berikan ke Mas Teguh, Mbak Ani, sama Unidila. Kemudian tadi ada juga 3 orang yang saya lihat ahwat ya, ibu yang aktif posting itu, Ustazah Ima, kemudian ada juga Mbak Erlin ya, Mbak Erlin, kemudian Unilinda ya. Jadi ketiga orang itu kita akan berikan buku dari, saya salut semua ya sama teman-teman ini ya, sudah profesional bekerja, kemudian doktor ya, ustadz, sempet-sempetnya bikin buku ya. Allahu Akbar ya. Ini juga Amal dari jariah. amal jariah luar biasa, luar biasa. Umur ini, sisa umur ini gimana caranya bisa membuat sesuatu yang itu bisa beredar gitu aja. Luar biasa. Ustadz Mur udah berapa mengeluarkan buku? Ada 5. Wow, saya kira baru 1. Luar biasa. Ini juga kayaknya juga Ustadz Budi juga kayaknya sudah banyak. Jadi yang 3 ini kebeningan hati dan pikiran, saya juga melihat nih kayaknya kontennya juga menarik ini. Refleksi tasawuf kehidupan orang kantoran. Kayaknya juga pasti membahas hal-hal yang tadi nyerempet-nyerempet pertanyaannya. Jadi kami berikan ke Ustazah Ima, kemudian Mbak Erlin, sama Unilinda. Nanti saya akan japri, minta alamat, nanti biar nanti SAP yang sudah ada account, sudah ada account dari dari Arga Cita untuk mengirimkan ke 6 alamat ya penerima tadi. Ada lagi tanggapan? Mungkin tambahan atau pertanyaan masih ada sebelum kita tutup? Silakan. Tadi sebenarnya saya pengen minta tanggapan dari Kang Denny, cuma katanya ada tamu tuh. Tamunya banyak Ustadz itu. Ya, jadi udah izin live tadi. Oke, saya kira bisa kita akhiri ya. Kalau kita ikuti sih pengennya sih sampai malam ya. Cuma ya mungkin besok sudah pada kerja ya. Kita juga sudah kayaknya sudah paling muda nih 52 nih kayaknya ya. Saya aja layar 70 udah 52 nggak kerasa ya. Sudah ada yang 53, ada yang 54. Ya. Siapa yang akan pimpin doa nih? Ustadz Munawar atau Ustadz Fahmi? Silakan untuk pimpin doa. Langsung aja. Ya, silakan Ustadz Munawar. Kita akhiri dengan doa. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Amin. Ya Allah, berkahilah majelis yang mulia ini. Amin ya Allah. Amin. Semoga apa yang kita bahas ini nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Amin. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah anak-anak keturunan kami. Amin. Berkahilah kehidupan kami, dan kumpulkanlah kami nanti di akhirat kelak dalam barisan yang mendapat ridho-Mu ya Allah. Amin. Jadikanlah saudara-saudara kami dalam majelis ini sebagai pengingat nanti di akhirat, kalau sekiranya ada di antara kami di sini nanti ya Allah yang ada di neraka. Mudah-mudahan salah satu dari anggota majelis ini nanti akan bisa menarik kami ke surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan acara silaturahim ini bisa mengeratkan silaturahim di antara kami ya Allah. Bisa saling mengingatkan jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ada pertanyaan nih dari Arif. Tadi mohon maaf kalau
pembagiannya mungkin tidak dengan kuis ya. Kalau mau beli bukunya di mana Ustadz katanya? Ada di Divabook, bisa di Google Divabook itu Iya. ada. Langsung ke Ustadz juga bisa ya? Ya boleh kalau misalkan memang berminat boleh. Iya. Mohon maaf ya tadi mungkin buat Om Arif ya. Sudah siap-siap untuk menangkan kuis tapi nggak pakai kuis ya. Beli aja deh ya. Oke, saya mau screenshot ya. Kalau berkenan mungkin bisa bisa kamera on. Terutama yang dapat buku ya. Terutama yang dapat buku. Coba dinyalain videonya. Kamera on, tapi saya nggak mau Teguh salah. semangat, Teguh. Dulu area salah nih, tapi pelan-pelan nih, saya fokus nih. Ya, Alhamdulillah saya dapat. Jangan salah pencet, print screen. Jangan salah pencet ya, ya. Kalau yang ini ada dua page nih, ya karena banyak ya 48 orang hari ini, hampir 50 subhanallah. Alhamdulillah. Hampir 50. Jadi sebentar ya, ini saya ini dulu ya. Yang ini saya print screen dulu ya. Bismillah. Sebentar, saya kirim dulu. Saya kirim. Bibi. Tolong ini dinyalain apa? Dicas dulu. Kirim dulu ke ini ya, ke pengajian ya. Nanti patch 2 setelah ini. Nah, sekarang yang patch 2. Patch 2, ya, sebentar ya. Sini, waduh, ada Om Don nih, pakai PC. Nah, ini kelihatan nih ya. Silakan kalau yang mau kamera on. Saya ini ya, saya print screen ya. Ada Om Ervan nih, udah kelihatan juga Om Ervan. Oke. Ada juga Tante Ibin. Sebentar. Saya maximize dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih ya kehadirannya. Mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan ada syafaatnya, ada manfaatnya untuk kita semua ya. Ingat pengajian yang pertama kali dulu ya, berapa bulan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu ya, itu cuma 15 orang, sekarang sudah hampir 50 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim ya. Terima kasih Ustaz Munawar, Ustaz Fahmi. Terima kasih Ustaz Munawar.